Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan jelaskan terkait apa-apa aja kebutuhan untuk seorang mobile developer, khususnya mulai dari peralatannya seperti laptop atau komputer, terus apa-apa sih untuk instrumen testingnya, terus kalau ingin rilis apakah butuh akun, ya pasti butuh sih kalau untuk rilis akun untuk Android dan akun untuk App Store. Oke, jadi bisa dilihat sekarang. Yang pertama itu kita bisa lihat untuk Android Studio. Android Studio ini aplikasi resmi dari Google untuk pembuatan aplikasi Android secara natif. Jadi Android Studio ini dia pakainya itu bahasa Java sama bahasa Kotlin. Nah, untuk sistem requirement-nya atau kebutuhan sistemnya bisa dilihat. Untuk pertama, di sini kita bisa lihat untuk pertama adalah dari Windows, sistem operasi Windows. Membutuhkan OS Windows 8, 10, 11 dengan 64 bit. Lalu yang kedua adalah prosesornya. Prosesornya paling minimal ini ya, second generation, artinya generasi kedua dari prosesor Intel atau yang terbaru. Selanjutnya adalah dari AMD yang support dengan Windows Hypervisor. Yang ketiga adalah RAM. Ya, di sini ditekankan untuk RAM minimalnya adalah 8 GB. Jadi 8 GB atau lebih. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang ingin berkarir ke depannya untuk menjadi mobile developer, diusahakan untuk kebutuhan RAM-nya minimal dari sekarang, itu sekarang adalah tanggal 23 Juni tahun 2024, itu 8 GB. Kalau bisa lebih dari 8 GB lebih bagus lagi. Untuk kebutuhan storage yang untuk instalasi IDE-nya itu sendiri minimal 8 GB. Jadi kalau bisa lebih bagus lagi. Usahakan paling minimal untuk pengembangan aplikasi mobile atau Android, usahakan menggunakan SSD dengan ukuran 256 GB karena makin lama akan makin membesar untuk ukurannya. Terus yang terakhir adalah ukuran resolusi layar itu sendiri, yaitu 1280 x 800. Oke. Terus ada keterangannya di bawahnya. Oke. Itu baru untuk Windows. Dan untuk Mac OS, untuk Android Studio ini sendiri bisa diinstal di Windows, di Mac OS, lalu di Linux. Untuk yang kedua adalah Mac OS. Untuk Mac OS atau biasa untuk laptopnya adalah MacBook, itu menggunakan sistem operasi Mac OS versi 10.14 atau Mojave. Nah, ini untuk minimal Mojave, atau lebih tinggi lagi lebih bagus. Nah, untuk prosesornya itu sama seperti Windows, yaitu generasi kedua untuk Intel Core atau di atasnya, yang support dengan Hypervisor Framework. Selanjutnya adalah 8 GB RAM, dan lagi-lagi walaupun MacBook tetap membutuhkan RAM minimal 8 GB. Jadi untuk MacBook yang di bawah 8 GB, misalkan RAM-nya 4 GB, itu kemungkinan bisa, cuman bakal lambat banget untuk proses debugging atau sekedar mengetik, kayaknya bakal nge-lag. Selanjutnya untuk storage itu 8 GB, storage sama seperti Windows, dan resolusi layarnya adalah 1280 dikali 800. Nah, selanjutnya di Linux sendiri, untuk Linux sendiri kebutuhan OS-nya itu sama seperti Windows, yaitu 64 bit.
Lalu untuk prosesornya juga sama seperti Windows dan Linux, yaitu generasi kedua Intel Core atau yang lebih baru, atau AMD yang support dengan AMD Virtualization. Ini ya. Selanjutnya untuk kebutuhan RAM masih sama. Jadi untuk 3 OS ini, Windows, Linux, dan Mac OS itu membutuhkan RAM minimal 8 GB. Begitupun storage minimal 8 GB, dan resolusi layar adalah 1280 x 800. Nah, ini baru untuk Android. Sedangkan mobile development itu bukan cuma Android. Untuk mobile sendiri yang sekarang hype adalah untuk OS-nya ya, untuk operating systemnya itu ada dua, yaitu Android dan iOS. Lalu bagaimana cara untuk membuat aplikasi iOS dan aplikasi apa yang dipakai? Untuk iOS sendiri itu memakai aplikasi Xcode. Ya. Untuk Xcode di sini kita bisa lihat mana ya untuk spesifikasi. Kita cari aja Xcode requirements. Ini yang terbaru ya. Oke. Di sini ada dibagi menjadi beberapa versi Xcode. Untuk Xcode yang terbaru itu adalah Xcode versi 15.3. Untuk minimum OS-nya yaitu Mac OS Sonoma versi 14. Lalu untuk SDK-nya itu adalah SDK 17. Arsitektur untuk prosesor yang bisa menjalankan Xcode versi 15.3 itu ada di sini, i386, X8664, ARM, dan yang lainnya. Untuk arsitektur ini terdapat perbedaan. Contoh misalkan dari prosesor Intel dengan prosesor M1 atau M2 dan sejenisnya. Jadi untuk prosesor M1, M2 itu dia menggunakan arsitektur ARM. Sedangkan untuk Intel itu menggunakan X86. Selanjutnya untuk deployment targetnya, di sini terdapat beberapa OS untuk dimana kita bisa untuk tes aplikasi. Untuk iOS itu iOS minimal versi 12, iOS 12 sampai 17.4, begitupun yang lainnya. Untuk simulator sama iOS, tapi untuk simulator di sini terdapat minimal iOS 15 sampai 17.4, dan untuk bahasa yang digunakan untuk Xcode adalah bahasa Swift. Di sini terdapat versi minimal yaitu Swift 4, 4.2, 5.10. Jadi untuk Xcode lebih tinggi sedikit ya untuk requirement-nya apa-apa. Oh ya, untuk spesifikasi device-nya bagaimana nih? Oke, untuk spesifikasi device-nya juga di sini belum ada. Sebentar saya cari dulu. Requirement device. Oke. Aduh, bukan ini ya. Bukan. Device requirement. Xcode requirement minimum spek. Oke. Nah, di sini ada untuk Xcode 14. Ini untuk forum. Coba kita baca di dokumentasi resminya. Tidak ada di sini ya. Sepertinya untuk Xcode ini sendiri dia mengikuti dari versi minimum OS-nya. Kenapa? Karena biasanya untuk MacBook, untuk Xcode ini sendiri hanya bisa diinstal di MacBook atau Mac Mini atau sejenisnya atau keluarga Apple lah. Jadi untuk laptop Windows, untuk laptop Linux itu dia nggak bisa untuk install aplikasi Xcode. Jadi khusus
hanya di device-device dari Apple seperti MacBook, Mac Mini, dan yang lainnya. Oke, untuk Xcode. Untuk tadi Android Studio untuk pengembangan aplikasi natif Android, Xcode untuk pengembangan aplikasi natif dari iOS, dan selanjutnya untuk mobile developer, terkadang kita bisa menggunakan framework seperti React Native atau Flutter. Untuk Flutter itu sendiri, kita bisa lihat untuk Flutter requirements. Development, documentation. Oke. Di sini kita lihat untuk installation ya. Installation. Oke. Ada di sini untuk Flutter itu sendiri dia bisa menggunakan Windows, Mac OS, Linux, dan Chrome OS. Jadi saya pertama adalah memilih Windows untuk deploy-nya itu ke Android. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Flutter itu sendiri hardware requirement-nya itu untuk prosesornya jenis X8664 dengan minimum core yang ada di prosesor adalah 4 dan recommended-nya adalah 8. Jadi untuk Flutter ini sendiri dia menghitung dari jumlah core yang ada di prosesor. Selanjutnya memori in GB, ini artinya RAM. Untuk memori ini sendiri RAM minimal. Dan lagi-lagi untuk Flutter juga memberikan batas minimal yaitu 8 GB untuk RAM dan yang direkomendasikan adalah 16 GB untuk RAM. Untuk display resolution untuk minimalnya WXGA 1366x768 dan recommendednya atau rekomendasinya adalah Full HD 1920x1080. Untuk storage yang ada di SSD atau hard disk itu membutuhkan 11 GB tetapi yang direkomendasikan adalah 60 GB. Ini untuk Windows. Coba kita ubah untuk Mac OS. Apakah ada yang berbeda? Untuk Mac OS saya pilih juga iOS. Untuk Mac OS ini core-nya sama, dihitung dari core. Untuk prosesornya itu sendiri dihitung dari core, yaitu minimumnya 4 core, rekomendasinya 8 core. Terus untuk memori in GB-nya 8, RAM minimalnya juga 8. Walaupun MacBook ya tetap harus 8, tidak ada yang bilang harus. Jadi nggak ada untuk RAM-nya misalkan, ini laptop MacBook, berarti bisa 4, enggak. Jadi dari dokumentasi langsung dari Flutter itu spesifikasi RAM minimal yaitu 8 dan yang direkomendasikan adalah 16. Selanjutnya untuk display resolution sama seperti Windows tadi, WXGA 1366x768 untuk minimal. Untuk Full HD itu 1920x1080. Terus untuk free disk space, nah ini untuk storage yang dipakai, lumayan banyak untuk di Mac OS, yaitu 44 GB ya untuk minimal. Untuk rekomendasi itu 70 GB. Selanjutnya kita lihat kembali bagaimana dengan Linux. Untuk Linux, terdapat pilihannya sama seperti Windows, hanya 3 yaitu desktop, Android, web. Bisa dilihat kembali Windows. Untuk deploy-nya juga hanya 3, desktop, Android, web, Linux, desktop, Android, web. Coba Chrome sama. Untuk Chrome itu cuma 2, Android dan web. Sedangkan yang berbeda yang paling lengkap adalah dari Mac OS itu sendiri, yaitu bisa 4, yaitu desktop, iOS, Android, dan web. Untuk Linux kita akan coba Android. Untuk Linux juga sama, untuk kebutuhan core yaitu minimal 4, untuk rekomendasi adalah 8. Selanjutnya untuk RAM juga minimal 8 dan direkomendasikan 16. Begitupun juga untuk resolusi display. Dan untuk free disk space-nya ini lebih mirip ke Windows ya. 11 GB untuk minimal. Yang direkomendasikan adalah 60 GB. Bagaimana dengan yang terakhir yaitu Chrome OS. Untuk Chrome OS ini masih sangat jarang, khususnya pengguna yang ada di Indonesia. Untuk core-nya sama juga 4 core minimal dan 8 core minimal 8 core maksimal 8 core yang direkomendasikan. Untuk RAM itu 8 GB untuk minimal dan 16 GB untuk yang direkomendasikan, dan selebihnya sama seperti Windows dan Linux. Bagaimana dengan React Native? React Native kita lihat coba. React Native System Requirements.
Oke. Nah, di sini ada React Native for Windows plus Mac OS. Nah, untuk React Native keterangan dari website resminya bisa kita lihat lebih simple untuk keterangannya. You can only develop React Native for Windows app on Windows. You can run React Native for Windows app only on all Windows 11 devices, Windows 10 devices with Windows version. Seperti ini. Oke, jadi untuk sistem requirement-nya dia tidak ada keterangan terkait berapa. Coba saya cek kembali di website React Native, Untuk React Native kita cek untuk introduction, more resource. Coba kita lihat di introduction ada nggak interactive develop. Kayaknya nggak ada ya. Community. Oke. Kayaknya untuk sini nggak ada. Tapi kayaknya untuk React Native juga sama seperti yang lainnya. Jadi yang ditekankan untuk sekarang itu seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seorang mobile developer ke depannya, jadi untuk rangkumannya itu sendiri, yang pertama untuk dari segi laptop, jika teman-teman ingin fokus untuk Android saja, dan teman-teman bisa menggunakan laptop Windows, ya Linux atau Chrome OS. Ini cukup untuk Android saja. Tapi kalau teman-teman juga ingin mendevelop aplikasi iOS native, teman-teman membutuhkan MacBook. Jadi untuk iOS native ini sendiri dia spesial harus menggunakan MacBook karena ada aplikasi Xcode. Terus kenapa di sini saya menyarankan MacBook 16 GB RAM dan 512 GB SSD, dikarenakan untuk menjadi seorang mobile developer, terlebih untuk tahun 2024, biasanya orang atau klien lebih banyak membutuhkan untuk aplikasi yang jadi adalah aplikasi Android dan iOS. Jadi berpasangan ada Android dan iOS. Jadi untuk kebutuhannya itu menggunakan Flutter atau React Native. Untuk mendevelop Android dan iOS, tadi seperti yang saya bilang, untuk kebutuhan iOS itu membutuhkan MacBook, di mana membutuhkan Xcode, dan untuk RAM yang disebutkan tadi minimal itu semua adalah 8 GB. Jadi minimal di sini kemungkinan untuk tahun-tahun ke depan itu bakal berubah, bisa jadi ke depannya bakal 12 GB misalkan untuk minimalnya. Jadi saya di sini menyarankan untuk kalau bisa langsung mempunyai RAM 16 GB. Begitupun juga dengan SSD, yaitu dengan SSD 512 GB. Karena makin lama makin bertambah cache-nya. Lalu belum lagi dengan emulator atau dengan simulator. Oke. Nah, yang kedua adalah iPhone dan Android phone. Jadi kenapa harus ada dua ini? Misalkan kalau untuk iPhone, untuk pengembangan aplikasi natif iOS, tapi untuk pengembangan Android itu tidak perlu. Tapi jika ingin mengembangkan aplikasi cross platform seperti Flutter atau React Native, usahakan ada juga untuk iPhone dan Android phone, karena kita akan melakukan testing untuk di HP secara langsung, yaitu di iPhone lalu di Android. Walaupun ada simulator untuk iOS dan ada emulator untuk Android, tetap kita membutuhkan adanya iPhone dan Android phone itu sendiri. Selanjutnya adalah ini saya lupa tadi bahas untuk Apple Developer Account dan Google Developer Account. Untuk melakukan perilisan aplikasi ke marketplace yang ada di iPhone atau di Android. Untuk di iPhone itu dia aplikasi App Store, untuk di Android itu menggunakan aplikasi Play Store. Jadi untuk mengupload aplikasi yang sudah dibuat itu kita akan mengupload ke App Store dan membutuhkan akun Apple Developer. Nah, untuk akun Apple Developernya itu berapa sih? Nah, di sini ada keterangan subscribe 1 tahun. Jadi untuk akun Apple Developer
Apple Developer. Kita lihat di sini sekalian. Untuk account Apple Developer ini sendiri, kita bisa lihat di sini untuk email reference. Coba saya ganti akun dulu. Di sini Apple Developer. Oke. Untuk Apple Developer account. Kenapa nih ya? Apple Developer account price. Untuk akun developer Apple itu sendiri $99. Untuk dikonversi bisa kita lihat $99. Untuk sekarang itu $99 setara dengan $1.627.956. Jadi dia sistemnya tiap tahun harus bayar, per tahun itu $99 atau setara dengan $1.627.956. Nah, untuk account Play Google Developer account price. Untuk akun Google Developer itu sendiri, itu dia bukan sistem subscribe atau one time, jadi lifetime. Untuk satu kali bayar langsung untuk selamanya. Untuk biayanya sendiri itu adalah $25, di mana $25 itu setara dengan Rp411.100. Jadi dengan Rp411.100 teman-teman bisa untuk mempunyai akun developer untuk mengupload aplikasi Android ke Play Store. Jadi untuk masalah murah, lebih murah untuk Android karena cuma satu kali. Tetapi kalau kebutuhan teman-teman juga butuh untuk upload aplikasi ke iOS, ke App Store, membutuhkan Apple Developer Account. Ya. Jadi itu. Coba. Apa lagi tadi? Mungkin sekian untuk video kali ini. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau bisa juga kalau mau email ya, atau DM di Instagram bisa juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.